Lalu kita gaspol. Ya gaspol. Oke. Detikers, mobil ini baru aja meluncur di Gias tahun ini, Gias 2022, dan sekarang kita berkesempatan untuk menyiksanya. Ini dia teman-teman, Mitsubishi New Xpander Cross. Xpander Cross pertama kali meluncur di Indonesia ini pada tahun 2019. Dan sekarang udah mendapat versi baru atau New Xpander Cross-nya. Tampilannya lebih segar, tapi sebelumnya teman-teman, mobil ini tuh adalah mobil yang cukup laris di pasaran. Karena Mitsubishi mencatat dari sejak peluncurannya, mobil ini sudah terjual 250.000 unit. Dan kita akan cari tahu apa aja perbedaannya dari segi eksterior, interior, sampai nanti kita akan menguji kemampuan mobil ini. Tentunya secara umum kelihatan kalau Xpander Cross ini udah pakai basic yang sama dengan Xpander terbaru juga. Jadi fascia depannya pastinya ada gambaran dari Xpander terbaru juga. Tapi yang dibuat lebih sporty, dibuat lebih tangguh ala crossover seperti SUV ini. Dan fascia depannya kayak gini teman-teman, grillnya baru modelnya. Terus juga model T-shape-nya baru. Tapi kalau di Xpander biasa dikasih chrome covernya, kalau di sini dikasih warna yang gelap. Dan ini kelihatan lebih cakep tampilannya. Di bawah juga model bumpernya baru dan kelihatan semakin tangguh. Nah, kalau dari samping kelihatan Xpander Cross ini adalah yang paling besar di kelasnya. Ngomong-ngomong soal kelasnya, mobil ini bersaing langsung dengan Honda BR-V dan juga Suzuki XL7. Jadi mobil ini komparatif dengan mereka di kelas L SUV atau SUV yang low 7 penumpang. Dimensinya paling besar teman-teman, dan juga ground clearance-nya paling tinggi, yaitu di 220 mm. Bahkan kalau di tipe yang manual, dia dapat ground clearance 225 mm. Itu karena rodanya lebih kecil. Kalau ini di tipe yang mahalnya atau yang CVT-nya, dia pakai pelek ukuran 17 inci dengan balutan ban ukuran 205 profil 55. Nah, dari samping sini kelihatan juga kalau mobil yang kita review sekarang adalah mobil yang banyak perintilan aksesoris tambahannya. Dan ini kalau versi standar kalian beli mungkin akan lebih polosan. Nah, kalau dari belakang, tampilan dari Xpander Cross ini juga totally beda teman-teman sama Xpander Cross yang lama. Kalau ini lagi-lagi sama dengan New Xpander. Di sini ada kelihatan stop lamp-nya model T-shape gini, terus juga model bumper bawahnya beda, lebih rame kelihatannya. Dan di sini juga ada garnish tambahan gitu, yang kelihatan unsur SUV-nya. Dan kalau di atasnya, ini spoiler adalah spoiler yang aksesoris teman-teman. Jadi kalau kalian beli standar, lagi-lagi ini atasnya lebih polos nih. Tapi kalau pakai spoiler ini jadi nampak banget kayak XL7 ya kelihatannya. Kita cek bagasinya ya, mumpung di belakang ya. Pembukaan bagasi masih konvensional, belum power tailgate. Dan karena ini basicnya masih sama Xpander Cross sebelumnya, jadi ukuran bagasinya ataupun kelegaan kabinnya rasanya akan masih sama. Sekarang kita cek ya bagian interiornya. Apa aja yang berubah dari Xpander Cross terbaru ini. Nah, untuk kabinnya, kita masih terpesona sama kabin Xpander ini. Karena untuk di kelasnya, ini termasuk yang paling niat teman-teman penggarapannya. Build quality jempolan, walaupun di sini banyak material plastik gitu ya. Tapi banyak di cover juga sama material-material lembut. Khususnya di depan sana. Tapi di belakang sini, ini pun rasa kabinnya termasuk yang mewah. Dibekali dengan jok yang kulit tapi sintetis ini membuat kelasnya jadi sedikit terangkat. Di belakang sini juga kelihatan banyak main-mainannya teman-teman. Selain di sini ada armrest, nih ini dilengkapi dengan cup holder. Di depan juga ada USB port 2 buah, ada Type A dan ada Type C. Di atas juga ada kisi-kisi AC dan ventilasinya. Lalu yang paling menarik dari Xpander ini adalah pastinya kompartemen penyimpanan yang sangat banyak. Di sini seat pocketnya banyak banget teman-teman, dan cup holdernya pun cukup banyak. Menarik sekali. Kita pindah ke depan ya. Pindah ke depan, kita nyalain dulu. Dan gue langsung terkesima sama tampilan kokpit depannya sini. Satu hal yang sangat berbeda dan pasti kalian langsung notice dari awal sejak peluncurannya adalah sekarang Xpander Cross dia pakai setir yang sama dengan modelnya Pajero. Wow. Apalagi panel instrumennya pun sama teman-teman. Sekarang digital dan mirip banget dengan Pajero yang pernah kita tes.
Jadi kelihatannya naik kelas, bener-bener naik kelas. Bahkan kayaknya ini jadi inspirasi modifikasi untuk pemilik expander cross yang lama ya. Mungkin dengan ganti setir punya Pajero, rasanya bisa ngebuat aura kabinnya jadi semakin tangguh. Di depan kayak gitu, di depan gua setidaknya setirnya kayak gini, cakep banget. Ada head unit yang tetap touchscreen dan juga lumayan besar, tapi sekarang ketambahan untuk round view monitor. Karena mobil ini udah dibekali dengan kamera 360. Nih, nanti kalian bisa lihat ya, di sebelah kiri kanannya ada kamera di spionnya. Turun ke bawah, pengaturan AC-nya digital, dan ke bawahnya lagi yang paling menarik, paling menyenangkan sekarang ada wireless charging di sini nih. Jadi udah nggak perlu lagi bawa kabel ya. Tapi sayang, di sini Android Autonya sama Apple CarPlay-nya masih harus disambungkan melalui kabel. Jadi ya tetap harus bawa kabel ya kalau mau pakai head unit dengan fitur tersebut. Belakangnya lagi, ini adalah versi yang CVT teman-teman. CVT package, dan sekarang anyway ada dua trim yang ditawarkan sama Mitsubishi untuk Xpander Cross ini. Ada yang CVT Premium Package, ada juga yang MT. Ini adalah CVT Premium Package. Kayak gini transmisinya, dan dibekali juga dengan fitur electric parking brake lengkap sama auto hold-nya. Terus ke belakang sini ada cup holder 2 buah, di belakangnya lagi ada kompartemen penyimpanan yang lega. Bisa jadi armrest juga. Ini sih aura kabinnya benar-benar naik kelas karena sekadar mengganti setir dan juga mengganti panel instrumen gini. Oke, sekarang kita akan main-main bersama Mitsubishi New Xpander Cross. Nah, sebenarnya Xpander Cross terbaru ini punya tenaga yang cukup menengah teman-teman. Dibandingkan kompetitornya, BR-V itu lebih bertenaga, sementara sama XL7 tenaganya lebih besar Xpander Cross ini. Nah, tapi yang menarik ada sejumlah ubahan yang dilakukan Mitsubishi kepada kakinya, yang membuat mobil ini secara handling dan juga secara suspensi jadi lebih baik. Tadi kita tes lewat ke jalan yang speed trap gitu ya, ada bumpy roadnya. Memang suspensinya terasa lebih firm, tapi kenyataannya di jalan perkotaan nanti harus kita tes lebih lengkapnya. Sekarang kita tes slalom teman-teman. Kita untuk cari tahu handlingnya. Kayak yang tadi kami bilang ya, Xpander Cross ini sebenarnya main di kelas LSUV, tapi ini mobil ternyata pengendaliannya sangat-sangat baik teman-teman. Kita coba speed test teman-teman. Gaspol. Ya, karakter mesinnya sama dengan Xpander. Mesinnya cukup powerful, dan rasanya benar-benar kami nggak sabar untuk nungguin ngetes mobil ini secara lengkap di perkotaan, khususnya buat dipakai perjalanan jarak jauh, road trip gitu ya. Kita coba lagi di sini sekarang speed test. Wah, sangat-sangat baik. Nah, Xpander Cross terbaru ini punya fitur yang namanya AYC atau Active View Control. Jadi dia bisa menjaga mobil tetap terjaga ketika mobil dalam keadaan yang udah nggak terkendali. Ini kita tes di dalam jalan yang berputar gini dan di area yang basah teman-teman. Harusnya sih kalau mobil nggak ada fitur macam-macamnya, ini akan cukup tricky dan akan bahaya. Tapi kita tes gimana rasanya pakai Xpander Cross terbaru ini. Kita coba ya. Kita coba pertama dalam keadaan pelan. Mobil harusnya biasa-biasa aja ya. Lalu kita gaspol. Kita gaspol. Oke. Luar biasa teman-teman. Mobil ini perlu diingat adalah mobil yang front wheel drive, penggerak depan. Jadi gejala understeer pasti terjadi. Tapi dengan fitur AYC tadi atau AYC tadi, mobil ini benar-benar terkendali. Padahal di kondisi jalan yang benar-benar rasanya nggak layak tadi itu, muter-muter dalam keadaan kencang gitu ya, dan di jalan yang basah. Apalagi ini tuh permukaannya beton teman-teman, bukan aspal. Jadi fitur ini benar-benar memudahkan kita ketika jalan di medan yang tak terkira. Lalu di sini sekarang kita juga ngetes mobil ini di tanjakan. Tapi ya fitur tanjakannya sama kayak kemarin, hill start assist-nya ada auto hold juga, jadi ya nggak ada improvement lah atau nggak ada perbedaan. Harusnya sih mudah ditaklukkan karena mobil ini ground clearance-nya tinggi, approach angle-nya juga lumayan fleksibel gitu ya, jadi harusnya nggak masalah buat naik di tanjakan. Kita coba lah ya. Coba nanjak. Kita berhenti di tanjakan. Tahan, auto hold-nya nyala. Ketika kita lepas rem, kita gas lagi.
mobil nggak akan mundur teman-teman karena ada hill hold controlnya. Sementara kalau kita turunan sama, mobil ini nggak ada hill descent controlnya ya, tapi ada auto holdnya. Jadi kalau kita ngerem langsung nyala auto holdnya, dan kalau kita lepas rem injek gas dia langsung meluncur lagi. Jadi harusnya buat keselamatan ini udah cukup lah. Nah, setelah kita main-main dengan mobilnya, sekarang kalian harus tahu dulu nih berapa harga dari Mitsubishi New Xpander Cross ini. Mitsubishi menjual mobil ini dalam dua tipe. Tipe manualnya dijual dengan harga Rp309.950.000. Sementara tipe premium CVT-nya dijual dengan harga Rp335.750.000. Apakah mahal? Dari harga tersebut kita tahu kalau mobil ini diplot cukup mahal teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan rival-rivalnya yaitu Suzuki XL7 ataupun Honda BR-V, mobil ini lebih mahal jauh dibandingkan XL7 yang tipe termahalnya, ataupun lebih mahal dibandingkan BR-V tipe Prestige. Tapi kalau dibandingkan dengan BR-V tipe Prestige yang pakai sensing, harganya lebih murah ini pastinya. Tapi menurut kami agak nggak cocok kalau dibandingkan dengan yang sensing, karena ini nggak punya fitur sensing sama sekali. Nah menariknya Mitsubishi itu membandrol Xpander Cross terbaru ini nggak terlalu mahal dibandingkan Xpander Cross sebelumnya. Nggak nyampe 10 jutaan teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan Mitsubishi New Xpander biasa, Xpander Cross ini harganya beda 28 jutaan. Jadi harganya terpaut cukup jauh sama Xpander biasanya, karena ini memang versi lebih tangguh dan juga versi lebih banyak fiturnya. Well, menurut kami memang New Xpander Cross ini menarik sekali teman-teman. Dengan fitur-fiturnya yang baru, dengan tampilannya lebih sangar, mobil ini rasanya menarik buat kalian yang udah punya Xpander Cross sebelumnya, ganti tukar tambah ke yang baru ini. Tapi kalau mau berencana beli LSUV baru, mobil ini sih rasanya jadi kompetitor kuat Honda BR-V. Menurut kalian gimana? Kira-kira apakah dengan harga tersebut layak buat meminang ini? Coba kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk kalian baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu sekian teman-teman, gue pamit, stay safe dan bye-bye.